Shalom adik-adik, Lesu ucapkan selamat tahun baru 2021. Lesu berharap di tahun yang baru ini kita semua semakin setia untuk beribadah dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau bersyukur karena kami boleh memasuki tahun baru 2021. Kami mohon Tuhan yang akan memimpin dan memberkati kehidupan kami di tahun yang baru ini. Saat ini Tuhan, kami juga mau belajar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kalian semua sudah siapkan dengan Alkitabnya masing-masing? Ayo kita bersama-sama akan membuka Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Di mana firman Tuhan hari ini akan mengambil cerita tentang Yohanes Pembaptis. Adik-adik, pada saat malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, malaikat Gabriel juga memberitahukan kepada Maria bahwa Elisabet yang masih bersaudara dengan Maria juga sedang mengandung. Dan usia kandungannya sudah 6 bulan. Padahal adik-adik, Elisabet dan suaminya yang bernama Sakaria sudah lanjut usianya, dan mereka belum pernah punya anak sama sekali. Tapi inilah mujizat Tuhan. Elisabet mengandung seorang anak di usianya yang sudah tua. Dan Tuhan memang mempunyai rencana untuk anak yang sedang dikandung Elisabet itu. Siapakah anak itu? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dia lebih dahulu lahir sebelum Tuhan Yesus. Kira-kira 6 bulan setelah Yohanes lahir, barulah Yesus lahir. Rencana apa yang Tuhan Allah ingin kerjakan melalui Yohanes Pembaptis? Kita akan dapat membacanya dari Markus pasal 1 dan 8 yang sudah kita buka bersama-sama tadi. Adik-adik, Yohanes Pembaptis ini diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan atau membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Maksudnya ialah Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan sebagai juru selamat dan penebus dosa manusia. Nah, manusia itu sendiri harus sadar bahwa ia sudah berdosa dan mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis inilah yang memberitahukan dan mengingatkan manusia agar bertobat. Kita dapat baca di ayat 4, di mana Yohanes Pembaptis yang tampil di padang gurun menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu ada banyak orang-orang dari daerah Yudea dan Yerusalem datang kepada Yohanes, dan sambil mengaku dosa-dosanya, mereka pun dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Adik-adik, Yohanes ini punya ciri khas yang cukup unik. Yuk kita baca bersama-sama di ayat 6. Bagaimana model pakaian Yohanes? Ya, dia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Lalu bagaimana dengan makanan sehari-harinya? Wah, ternyata Yohanes cuma makan belalang dan madu hutan. Hal ini menunjukkan bahwa Yohanes mau hidup untuk melayani Tuhan di dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau lahir di sebuah kandang yang berarti kesederhanaan. Adik-adik, kiranya kita juga pada saat ini mau berjanji untuk bertobat. Apalagi sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita harus mau berubah menjadi yang lebih baik. Adik-adik setiap hari juga bertambah besar kan? Jadi harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melakukan firman Tuhan. Bertobatlah yang berarti kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa.
kita tinggalkan dosa-dosa itu. Kita mau hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bertobat juga berarti kita mau dengan taat dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya dan meneladani atau mencontoh cara hidup Tuhan Yesus. Misalnya, Tuhan Yesus itu suka mengampuni, maka kita pun harus saling mengampuni. Tuhan Yesus itu juga rajin berdoa, maka kita pun harus mencontoh Tuhan Yesus untuk dengan rajin berdoa. Selain bertobat, kita juga harus mau memberi diri dibaptis. Waktu adik-adik masih kecil, papa mama kita yang membawa adik-adik ke gereja untuk menerima baptisan anak. Artinya, orang tua kita bertanggung jawab untuk membimbing kita rajin ke sekolah minggu. Orang tua kita juga mendorong kita untuk menjadi anak Tuhan yang rajin berdoa dan membaca Alkitab. Jadi, kalau adik-adik di sini yang masih suka sebel kalau disuruh papa mama berdoa atau membaca Alkitab, ayo, sekarang jangan dilakukan lagi ya. Karena orang tua kita sudah berjanji kepada Tuhan untuk membimbing kita. Nah, ketika adik-adik sudah besar, kira-kira sudah kelas 2 atau 3 SMA, barulah adik-adik secara pribadi mengambil keputusan diri sendiri. Bukan keputusan papa mama lagi. Memutuskan apakah adik-adik akan menerima peneguhan baptisan adik-adik di waktu masih kecil dulu, yang berarti adik-adik dari diri sendiri berjanji kepada Tuhan untuk setia menjadi anak-anak Tuhan, taat menjadi orang Kristen sampai selama-lamanya. Bagi adik-adik yang mungkin pada waktu masih kecil belum dibaptis, nanti kalau sudah besar atau dewasa, sama seperti yang sudah Lose jelaskan tadi, adik-adik bisa memutuskan untuk diri sendiri menerima baptisan dewasa dan menjadi anak-anak Tuhan selamanya. Lose berharap kalian semua sampai besar atau dewasa nanti tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya juru selamat kita. Maukah adik-adik melakukannya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tolong kami untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Tolonglah kami juga ya Tuhan untuk dapat meneladani kehidupan Tuhan Yesus selama di dalam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Sekarang Lose akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan untuk kelas balita diambil dari Matius 3 ayat 2. Sedangkan ayat hafalan untuk kelas kecil diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 4. Dan ayat hafalan untuk kelas besar diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.